Tuhan Allah Bapa kami yang bertata ke dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai pelajaran kami Tuhan, Kau berkati kami di tempat ini Tuhan, berkati juga Pak Hando yang akan mengajar kami Tuhan. Kami akan mulai pelajaran kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Pak Han. Selamat pagi adik-adik semua di Singkawang, Pagi, Pak. Agape, Anis, dan juga ini untuk Ne ya, yang di Cirebon ya. Dan Ibu Alan ada di mana? Di Gua Gua Boma ya. Nah ini ada Pak Han, untuk mungkin kalau saya sudah kasih tahu belum ya, ada update sedikit. Itu kita kemarin membuka meresmikan satu gereja di mana anak kita itu diminta menjadi gembala di sana, di satu tempat namanya SK. SK itu enggak tahu namanya SK itu, mungkin karena namanya perusahaan itu kayak penambangan emas gitu di sana. Nah, mereka membangun gereja, kemudian tidak ada gembalanya, jadi minta kita untuk melayani. Jadi salah satu Diki ada di sana. Jadi Diki akan mengikuti pelajaran-pelajaran ini lewat Zoom di sana ya. Oke, kalau begitu saya mau serahkan kepada Pak Handoyo. Adik-adik semua konsentrasi penuh ya, karena ini pengalaman rohani, pengalaman betul-betul daripada hamba Tuhan yang senior, yang sudah malang melintang di dunia pelayanan ini udah puluhan tahun, jadi sudah tahu makan garam gimana susahnya, supaya anda semua belajar dari Pak Han. Silakan Pak Han. Siap. Selamat pagi, shalom semuanya. Halo Pak, selamat pagi. Itu yang dikatakan sama Pak David itu, malang melintang itu, malangnya betul, saya berasal dari Malang. Tapi melintangnya itu bukan. Melintangnya sih, saya lurus-lurus aja kok. Ya, puji Tuhan, kita ketemu lagi. Memang minggu kemarin, saya akan mengatakan, wah, minggu kemarin itu saya nggak bisa. Karena memang dalam 2 minggu ini, ada kesibukan saya sebenarnya yang harus saya lakukan gitu ya. Kesibukannya itu menyangkut khotbah-khotbah, kemudian konseling gitu ya. Dan puji Tuhan, kemarin itu adalah hari pernikahan saya yang ke-50. Jadi saya menyiapkan semua itu jadinya ya. Congratulations Pak. Ya, sama-sama Pak David. Thank 50 you ya. tahun itu berapa? Berapa puluh tahun? Iya, 50. Waduh, itu luar biasa, jarang sekali yang bisa sampai sebegitu jauh ya. Biasanya berapa puluh tahun sudah nggak tahan tuh. Either meninggal atau pisah gitu. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan ini karena kalau kalian semua ingat 2 minggu yang lalu, saya bicara tentang panggilan itu ya, dan seterusnya. Tapi saya bicara tentang Hizkia, masih ingat nggak ya? Ingat nggak ya? Saya bicara tentang mengambil contoh tentang Hizkia. Nah, di dalam Hizkia itu ada 2 hal yang penting banget. Nah, ini yang saya mau sharekan, yaitu yang pertama, di dalam kitab Hizkia itu adalah ketika saya ngambil dari 2 Tawarik 29 ya. Di situ dikatakan bahwa Hizkia itu anak Abia bin Sakaria. Masih ingat ya semuanya ya? Padahal bapaknya kan kacau balau kan? Ya, kita tahu bapaknya siapa? Bapaknya yang mengizinkan macam-macam kejahatan di kerajaannya. Bahkan juga bait Allah dibersihkan, dijual, artinya dibuat upeti lah buat orang lain. Itu bapaknya memang luar biasa dalam segi tidak mengenal Tuhan dan menyembah berhala, malah jadi kacau balau begitu ya. Nah, kemudian kan saya katakan, tapi peranan ibunya itu penting. Ibunya tuh tahu panggilannya, dia penting sekali, sehingga akhirnya meskipun
Hizkia dibesarkan dalam keluarga yang kayak begitu, tapi ibunya mengajarkan sesuatu yang penting buat dia. Nah, itulah yang saya katakan, hasilnya Hizkia itu bisa mengembalikan kejayaan daripada kerajaan Yehuda pada waktu itu, ya. Jadi saya ingin menyampaikan ini, kemudian saya ingin teruskan. Di sini ada hal yang dua yang penting, yaitu mengenai ibunya, bahwa ibunya ini meskipun mengalami suatu pernikahan yang kacau balau, tapi ternyata dia tetap berpegang teguh kepada imannya, ya, kepada imannya dan kepada Tuhan sendiri. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, Hizkia sendiri kemudian menjadi mental, bukan mental lah katakan ya. Jadi istilah saya sekarang ini adalah bounce. Apa tuh? Bounce itu apa ya pada ya, gambarnya gampangnya ya. Artinya mantul kembali lah gitu loh ya. Melenting atau mantul kembali. Nah, betul ya. Nah, ini saya kasih gambaran ya. Di sini mungkin kelihatan nggak ya? Moga-moga kelihatan ya. Kelihatan ya. Di sini saya ada 3 besi, 3 bola. Yang pertama bola besi, ya. Bola besi ini kalau saya jatuhkan ke bawah, gitu ya, itu nggak akan mental kembali, dia akan ada di bawah. Besi ini keras, berat, ya teman ya. Tapi kalau saya punya juga satu bola pingpong itu bola tenis meja lah, ya. Kalau bola tenis meja ini saya jatuhkan ke bawah, dia akan mental, dia akan kembali, ya. Tapi ada tapinya juga masih. Tapinya apa? Masing-masing bola ini memang dibuat dengan tujuan tertentu. Kalau yang besi tadi, memang tujuannya itu untuk melatih tangan, untuk ya macam-macam hal. Kalau ini buat saya sih buat melatih tangan saya betulnya ya. Kemudian ada yang bola pingpong memang dibuat untuk dipukul kiri kanan kan. Pukul lebih banyak pukulannya, lebih bagus ini ya bolanya. Tapi pada suatu ketika bola ini pun pecah. Atau kalau nggak pecah, dia peyok, udah nggak bisa dipakai lagi. Ya. Nah ini perhatikan ini semuanya. Di sini saya ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah bola karet. Ini bola karet ya, bola bekel karet ya. Memang biasanya kalau anak-anak perempuan dipakai buat kalau saya bilang bekel itu loh ya. Bekel ya. Ini bola karet. Nah kalau bola karet ini saya jatuhkan, dia juga mental. Malah kalau saya tekan lebih keras, saya jatuhkan lebih keras, dia akan lebih tinggi lagi mentalnya, lebih luar biasa. Tapi kalau bola pingpong, kalau saya kerasin peok dia, ya kan ya. Nah ini sebenarnya suatu gambaran yang saya katakan adalah suatu gambaran tentang sebetulnya bagaimana kita semuanya ini kan diciptakan ya oleh sesuatu hal yang penting sekali, yaitu diciptakan untuk sebenarnya tujuannya adalah yang digandakin oleh Tuhan masing-masing. Kita diperlengkapi dengan talenta, kita diperlengkapi dengan macam-macam hal yang lain ya. Tujuannya tentu ada sesuatu hal yang penting, yaitu tujuannya kita harus memenuhi panggilan itu dan yang ini yang penting, menggenapkannya. Karena kita punya kehendak bebas, kadang-kadang kita melenceng ke sana kemari. Misalnya aja, kita dipanggil atau kita sudah Tuhan sudah berbicara kepada kita ya. Ini kita bicara tentang orang-orang Kristen ini ya. Saya nggak bicara tentang orang di luar sana. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan, kemudian dari mulai muda sudah merasakan ada panggilan. Jangan dikatakan bahwa panggilan itu harus jadi pendeta, harus macam-macam yang lain. Tapi panggilan itu adalah yang paling penting, menggenapkannya itu yang paling penting. Nah, ketika itu mungkin kadang-kadang kita nggak sadar, kita merasa, saya kok rasanya ini Tuhan suruh saya menjadi katakanlah bisnismen atau pengusaha. Ada satu lagi yang saya jadi pengacara, ada satu lagi yang mungkin jadi artis, jadi macam-macam hal sebetulnya itu ada di dalam diri kita pada saat kita betul-betul. Nah, yang paling penting di sini adalah pada saat kita betul-betul seperti Abia tadi,
kita berpegang kepada Tuhan dengan teguh, iman kita itu betul-betul ada bersama dengan Dia. Dan yang paling penting juga hati kita. Tadi saya kasih gambaran kan, kalau hatinya keras seperti ini, itu susah sekali kadang-kadang menerima panggilan atau susah sekali mengerti sebetulnya. Sehingga kalau dia dipakai oleh Tuhan, kemudian diproses oleh Tuhan, karena kita kan dibutuhkan suatu proses ya, diproses oleh Tuhan, sebenarnya akhirnya dia ya nggak susah untuk merubahnya. Kenapa? Karena hatinya itu nggak nempel sama Tuhan. Nah di sini yang hebat itu adalah Abia tadi. Dia meskipun begitu kondisi situasi sekelilingnya, tapi dia punya apa tuh, hati itu betul-betul tahu panggilan Tuhan, karena dia adalah bin Sakaria, keturunan Sakaria. Nanti kalau dibaca di ayat-ayat sebelumnya di 2 Tawarik itu, kalau nggak salah mulai ayat 26, pasal 26, itu nanti kita bisa tahu Sakaria itu siapa. Sakaria itu salah satu imam yang luar biasa. Karena dikatakan seperti ini, raja-raja yang mengerti dan menuruti apa yang dinasehati oleh Imam Zakaria biasanya berhasil. Ya, cuman sayangnya yang namanya bapaknya Hizkia ini dia nggak nurut, dia nggak mau, malah dia cuma ngawinin, dia pikir kawin dengan cucunya Zakaria, dia pikir lah sudah bisa berhasil gitu ya. Jadi malah kacau balau. Tapi ibu Zakaria, mamanya Abia sendiri, itu teguh pada apa yang Tuhan panggil. Nah, seperti itulah sebetulnya. Nah, kemudian saya kasih gambaran ini, bola pingpong. Dia betul, dia menjalankan apa yang dipanggil oleh Tuhan, dipukul kiri kanan, wah sering saya. Tapi kalau pukulannya terlalu keras, dia nggak bisa mantul lagi. Dia peok, gitu loh. Jadi, nah, kenapa bola karet ini luar biasa spesial? Karena hatinya di sini itu hatinya sebetulnya kalau saya katakan kosong. Ini kan kosong kan? Keluarnya ada sebetulnya nggak terlalu penuh. Ya kalau kita mendapat cobaan yang berat, kita melempem. Nah, dia melempem itu apa ya? Ya melempem lah pokoknya ya. Jadi kita nggak bisa memenuhi panggilan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ya melempem gitu loh ya. Dipukul tambah keras pukulannya, tambah gampang dia payok. Tapi sebaliknya ini dipukul tambah keras, tambah mantal tinggi, tambah keras, tambah tinggi dia. Ya. Jadi ada sesuatu yang penting di dalam hal ini adalah nomor satu, saya katakan tadi adalah fungsi ibunya. Ibunya mengerti mengenai arti pernikahan. Nah, kebetulan saya ini ya karena ulang tahun pernikahan saya yang ke-50 itu, jadi ada yang tanya gitu loh, ada yang tanya apa sih sebetulnya kiat-kiatnya pernikahan. Nah, saya kemudian minta izin sama Pak David ini, boleh nggak ya, ini ada sedikit melenceng dikit gitu ya, tapi ini adalah kiat-kiat tentang pernikahan, apalagi maaf bicara, saya melihat kalian semuanya masih muda-muda gitu loh. Jadi apa saatnya saya cerita tentang ini atau nanti pada suatu ketika gitu loh ya. Tapi di samping itu saya juga ingin mengatakan sesuatu. Ini mengenai Abia ya, bicara mengenai ibunya. Tapi yang penting juga mengenai Hizkianya. Kenapa Hizkianya bisa luar biasa mantul dengan luar biasa ini? Nah, itu sebetulnya ada di dalam yang saya katakan di saya judul dia itu bounce back itu tadi. Jadi kembali mantul, tambah keras kita kan tambah tinggi kita naiknya, ya, tambah luar biasa kita jadinya, gitu ya. Jadi bounce back di sini tentunya mengenai get through, artinya kita bisa memenuhi lah katakan panggilan daripada yang Tuhan mau. Nah, jadi saya sekarang ini terus terang aja agak sedikit ya ada dualisme gitu ya. Apa saya mulai dengan tentang pernikahan ini untuk bekal, atau saya langsung aja kepada yang bounce back ini gitu loh. Saya ini yang agak sedikit menanyakan mungkin ya. Saya nggak ngerti gini. Saya tanya sama Pak David jalan aja lah gitu loh ya. Jadi atau saya mulai aja lah ya dengan pernikahan ini ya. Iya betul. Bagus.
menyangkut ibunya gitu ya. Nah, kenapa ibunya bisa berpegang teguh? Nah, di sini ada PowerPoint ya, saya akan dibuka oleh Nei. Ini sebetulnya adalah kesaksian saya tentang pernikahan sehingga Tuhan izinkan saya dengan kasih karunia saya bisa sampai di ini, itu istri saya. Jadi kita bisa sampai ke 50 tahun pernikahan ini ya. Kebanyakan orang menikah itu selalu memikirkan saya ingin bahagia. Betul nggak? Semuanya bilang, wah kalau saya menikah saya pasti bahagia. Nah ini yang menurut saya salah kaprahnya. Pertama-tama orang nggak mengerti betul bahwa pernikahan itu cuma suatu perjalanan, bahagia itu cuma suatu perjalanan saja. Perjalanan yang kita buat sebetulnya. Bagaimana kita membuatnya? Nah, saya lebih condong pakai kata harmoni atau harmonis. Kenapa? Karena ini yang kita perlu jaga. Kalau kita ingin bahagia, kita mesti menyiapkan suatu keharmonisan di dalam pernikahan itu. Kenapa begitu? Saya kasih contoh sederhana aja. Lagu-lagu yang luar biasa, itu sebetulnya diciptakan oleh penciptanya. Itu cuma dari 7 nada yang berbeda. Betul enggak? 7 nada yang berbeda, kemudian karena dia pencipta tahu dia kepingin lagu ini, maka dia tahu bahwa lagunya mesti seperti ini. Kemudian diciptakan lagu itu, kemudian dia juga tahu siapa yang akan menjadi pengatur dirijennya betul. Jadi dia akan tahu siapa nanti akan menjadi dirijennya ini. Kemudian dia minta, oke, dirijennya, saya minta ya, ini lagu saya, coba diatur. Nah, dirijen ini tahu siapa pemain biola yang baik, siapa pemain mungkin drum yang baik, dan seterusnya. Maka ketika itu dinyanyikan, semua orang bilang, waduh bagus ya, ada harmoni. Ngerti maksud saya ya? Ada harmoni di dalam lagu-lagu itu sehingga semua orang mengatakan luar biasa ya. Nah, yang luar biasa siapa? Penciptanya bukan? Pertama. Yang kedua siapa? Dirijennya tentunya. Iya kan? Yang mengatur ini semuanya. Nah, jadi saya katakan harmoni atau harmonis itu sebetulnya adalah kendaraan supaya kita bisa mencapai ke bahagia itu. Ini oke ya. Ada terputus enggak? Enggak. Bagus. Oke ya. Oke. Jadi saya ada tiga kiat lah. Saya katakan ya. Yang pertama, di dalam pernikahan itu Tuhan menjadi senternya. Atau kasarnya Tuhan menjadi pilotnya, Tuhan yang menciptakan, ingat, juga Tuhan menjadi dirijennya. Ingat itu aja. Adik-adik ngerti artinya kiat nggak? Kiat? Nggak ngerti. Nah, kiat itu apa ya? Kiat itu seperti rumus atau petunjuk istimewa atau clue atau gimana gitu ya? Ya kira-kira seperti itu ya. Padahal bahasa Indonesia kiat ini saya pikir mudah dimengerti gitu ya. Ya, kiat ini sebetulnya bagaimana saya mengambilnya ya untuk menjadi pedoman seperti dikatakan tadi, pedoman dalam kehidupan pernikahan gitulah kasarnya begitu. Jadi ini ya. Yang pertama itu. Kenapa? Mazmur 127 itu mengatakan begini. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, nah di sini kata-kata rumah itu jangan dilihat fisiknya, ya. Tetapi rumah di sini jelas sekali mengenai rumah tangga, mengenai keluarga. Kalau bahasa Inggrisnya agak enak gitu ya, ada house, ada home gitu kan ya. Nah ini bukan bicara tentang house-nya, tapi bicara tentang home itu sendiri. Ya. Jadi jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia kita akan berusaha membangunnya. Jadi apapun juga itu akan banyak sekali kendalanya, malah akan banyak masalahnya. Ya, kita ingat sekarang di Kejadian 2 ayat 2 sampai ya Kejadian 2 ayat 24 itu maksudnya ya, bukan 2 sampai dengan 4, sorry ya.
kemudian 24, ya paling penting 24, itu atau di Matius 19 atau di Markus 10 ya, itu ada bagian. Saya ingin singkat saja, saya ingin katakan bahwa Tuhan itu yang punya ide, dan Tuhan itu juga yang membuat atau lembaga pernikahan, yang menciptakan lembaga pernikahan itu Tuhan. Idenya dari Dia, kemudian Dia lakukan itu dengan menciptakan lembaga pernikahan setelah manusia. Jadi ini betul-betul ciptaannya Tuhan. Jadi Dia pasti ada sesuatu tujuan yang penting di sini. Dikatakan 2 menjadi 1. Seperti tadi, nada ada 7, kalau diatur dengan luar biasa, menjadi 1, semuanya akan jadi luar biasa. Demikian juga, 2 menjadi 1 ini adalah karena Tuhan ingin ini akan menjadi luar biasa nanti, apalagi nanti kalau sudah punya keturunan, bukan cuma 2 aja, nanti satu keluarga itu harus bisa jadi harmoni gitu loh ya. Jadi penting banget di sini dikatakan bahwa keluarga itu suami istri, kemudian nanti ada seterusnya, ada anak-anak dan seterusnya. Ya. Maksud Tuhan apa di sini? Jelas sekali di situ dikatakan oleh Rasul Paulus misalnya di Efesus 5 ya, ada sesuatu yang besar dikatakan seperti itu. Ya, Efesus 5 ayat 31-32 itu kemudian ada rahasia ini besar. Bingung kan kadang-kadang kita, suami istri kok ada rahasia-rahasiaan gitu ya. Rahasia ini besar. Kenapa? Karena disitulah sebetulnya kebenaran-kebenaran Tuhan itu penting sekali. Apa katanya? Paulus mengatakan bahwa rahasia besar itu disamakan, suami dan istri disamakan antara Tuhan dengan atau Yesus dengan umat, dengan jemaatnya. Kita bisa bayangin sekarang kalau kita melihat Yesus dengan kita, bagaimana kita yang kadang-kadang seenaknya sendiri, tapi tetap Dia mengasihi kita. Bagaimana kita yang nggak layak sebetulnya diselamatkan, tetap Dia mengorbankan diri buat kita, memberikan yang terbaik. Jadi di sini harus ada kata-kata yang penting sekali ya, bahwa gambaran tentang Yesus dengan umatnya itu adalah gambaran tentang suami dan istri, dan gambaran tentang keluarga tentunya. Nanti kalau Efesus 6 itu jelas sekali tentang keluarga, anak-anak dan seterusnya. Tapi ingin saya sampaikan di sini. Jadi hal ini penting sekali. Saya mengerti ini setelah terus terang aja. Tahun pertama saya menikah, bukan kacau balau, tapi saya bodoh banget. Saya nggak ngerti apa-apa. Pada waktu menikah, saya bahkan belum selesai sekolah. Pada waktu menikah, saya belum bekerja. Sekolah belum selesai, yang mana bisa bekerja dan lain-lain ya. Ya maksudnya saya belum coba-coba untuk kerja lah. Jadi saya nekat aja. Nah, orang Malang itu katanya bonek gitu ya. Bondonya nekat aja gitu. Jadi akhirnya ya jadilah itu. Tapi yang saya rasakan itu adalah Bondo saya nekat itu menikah. artinya modal nekat ya. Bondo nekat. Iya, Mod, bondo itu modalnya modal. nekat. Modalnya nekat ya. Iya, betul. Jadi cuman saya tahu bahwa pada waktu itu saya sudah Kristen. Saya diberkati di gereja Kristen, gereja Protestan ya, gereja GKI di Malang, diberkati. Jadi saya jadi Kristen juga luar biasa sekali, karena keluarga saya bukan keluarga Kristen gitu ya. Tapi saya bisa jelasin. Tapi terus terang aja, pengertian saya tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan, pertobatan, dan lain, belum ngerti. Saya cuma tahunya gereja itu baik pokoknya. Saya tahunya bahwa penting buat saya menikah di gereja, karena istri saya juga dari gereja yang sama gitu ya. Jadi kemudian kita melakukan itu di gereja. Dan di situ ada satu hal yang penting sekarang. Ini yang nomor satu adalah Tuhan menjadi pokoknya kan. Yang kedua sekarang ada hal yang luar biasa yang kemudian saya pelajari adalah tentang perjanjian, covenant. Pada waktu menikah saya masih ingat saya harus berjanji di depan pendetanya. Tapi yang luar biasa sebetulnya tanpa saya sadari, kita berjanji itu ada di depan atau dijadikan atau saksinya
adalah Tuhan sendiri. Karena Amos 3 ayat 3 mengatakan, gimana orang bisa berjalan bersama-sama jika mereka belum berjanji. Jadi kata janji di sini itu merupakan suatu ikatan yang luar biasa yang tanpa saya sadarin dulunya. Cuman ya saya ucapkan saja, pokoknya saya mengasihi kamu, saya pasti akan semua kata-kata yang indah kira-kira ya, dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat, macam-macam, dalam kaya dan miskin, banyak macam-macam lah. Pokoknya saya akan terus mengasihi kamu. Intinya seperti itu kan ya. Dan saya baru sadar bahwa Roma 10 ayat 10 mengatakan, dengan hati kamu percaya, trust ya dalam hal ini, bukan cuma belief ya, dibenarkan. Dan dengan mulut, kamu mesti mengakui itu. Karena itu akan diselamatkan. Jadi ternyata tanpa saya sadar, waktu saya mengucapkan janji itu, kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Bahwa saya percaya betul, percaya bahwa istri saya ini atau calon istri pada waktu itu, saya percaya dia sepenuhnya. Bahwa dia memang dikirim Tuhan untuk menjadi pasangan saya. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan kalau kita memang mau seperti itu ya. Tapi kemudian kita harus mengakui itu. Nah, janji ini harus diucapkan. Kalau zaman dulu, saya selalu mendengar, saya dituntun oleh pendetanya. Kamu harus berjanji seperti ini ya, kata-katanya ya. Tapi sejak saya mengerti hal ini, saya konseling sama pranika, saya nggak mau lagi. Lah kalau dia dituntun, ya apa dia percaya atau tidak? Jadi saya lebih condong untuk keluar dari hati mereka masing-masing. Dan itu harus ada di dalam diri mereka, bahwa mereka tuh percaya akan calon pasangan atau pasangannya itu. Percaya betul siapa dia, kenal betul siapa dia, mengerti betul kondisinya, ya semuanya. Kemudian kita dengan lantang kita ucapkan janji itu. Dan akhirnya saya percaya saat itulah sebetulnya Tuhan menggenapkan firman ini. Dia menjadi saksi sebetulnya pada saat itu diucapkan. Karena itu terbukti di Pengkhotbah 4 ayat 9-12 ya. Kalau kita lihat, berdua lebih baik dan seterusnya lah ya. Saya nggak ingin bacakan itu semuanya. Tapi kemudian di ayat 12-nya dikatakan bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, kenapa kok tiba-tiba menjadi tali 3 lembar? Karena kalau kalian baca di tengah-tengah itu semuanya, artinya antara 9 sampai dengan 12 ini, kalian itu bicara tentang suami istri, jelas sekali. Kalau mereka tidur berdua, mereka menjadi panas. Itu kata-kata panas di sini mungkin kita bisa artikan negatif gitu ya. Tapi sebenarnya kata-kata kalau dua menjadi satu itu pada saat itu ada energi, ada power yang Tuhan berikan. Power untuk apa? Power untuk menggenapkan sebenarnya janji-janji yang kita ucapkan. Jadi ada power di situ. Karena Tuhan menjadi saksi. Kemudian ditegaskan oleh dia, aku akan menjadi lembar ketiga. Aku akan di tengah-tengah kalian. Jadi jangan salah loh. Kalau suami istri bertengkar, ya kalau namanya perbedaan pendapat, oh bolehlah ya. Tapi kalau sudah ribut, kemudian mulai dengan marah-marah dan emosi, itu yang sakit siapa? Yang sakit yang di tengah loh, perekatnya. Tuhan sendiri yang paling susah. Karena itu kalau konseling pranika, saya selalu tekankan hal ini, dan saya selalu minta, kalau kalian mau menikah, kasih waktu saya 6 bulan untuk konseling kalian. Paling sedikit itu 6 bulan itu. Ya, karena saya ingin tahu betul, apakah kalian betul-betul bisa mengucapkan janji itu sungguh-sungguh dari hati kalian. Ya, karena Tuhan itu menjadi saksi, dia menjadi lembar ketiga. Dan dikatakan di sini kapan waktunya, kita tahu. Pada saat suami istri bersama, tidur bersama, itu penting sekali. Saya tidak akan menyinggung ini sampai ke dalam, ya, karena itu kalau nanti ada firman lain yang mengatakan pentingnya sekali dalam hal ini ya, hubungan intim itu penting sekali. Tapi hanya oleh suami istri, ya. Jadi ini yang kedua, harus ngerti mengenai kata perjanjian, karena itu covenant. Nah, yang ketiga, ini ada 3 hal yang penting yang mengikuti semua itu, yaitu 3K, saya sebutkan seperti itu aja. 3, ada 3K, ada komitmen,
ada komunikasi, ada kasih. Ya, jadi ada komitmen, ada komunikasi, ada kasih. Ini penting betul karena kadang-kadang kita cuma sekedarnya saja. Nah, kalau kita waktu menikah kita pikir kita bisa bahagia, nah itu kacaunya nanti adalah di kata komitmen ini. Kalau kalian tidak komitmen bahwa diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kalian nggak punya komitmen bahwa akan menggenapkan janji-janji itu, kalau kalian nggak komitmen bahwa rela berkorban, rela dan seterusnya, itu sebenarnya nanti saya bicarakan bedanya antara kasih dengan cinta. Ya, nah komitmen ini juga perlu sekali diteruskan dengan komunikasi karena di dalam dua menjadi satu, yaitu perlu sekali komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik nggak terjadi. Ya di situ saya tulis beberapa pokok lah tentang komunikasi kayak gimana yang sebaiknya dan seterusnya ya. Tapi yang paling penting terakhir adalah tentang kasih. Kasih ini sebenarnya kata kasih ini beda sekali dengan yang saya ingin katakan kata cinta. Kalau cinta itu masih bentuknya lust, dalam bahasa Inggris lust. L-U-S-T itu ya, lust. Tapi kalau kasih di sini, ini sudah bentuknya betul-betul love. Cuman ini di Lust dalam itu bahasa Indonesianya hawa nafsu. hawa nafsu, ya. Nafsu ya. Jadi masih dipenuhi oleh nafsu-nafsu kita secara ego. Ya, lust itu sebetulnya. Itu cinta. Kenapa begitu? Karena ini manusiawi sekali. Pada waktu kita remaja, pada waktu kita pemuda atau pemudi, dengan sendirinya kita tuh ada naluri untuk mencari pasangan. Yang laki-laki akan mencari perempuan, yang perempuan akan cari laki-laki. Tapi karena dunia ini mengajarkan tentang cinta, dunia ini mengajarkan tentang arti cinta, apalagi di TV-TV, mungkin di film-film, di macam-macam, itu mereka menggambarkan bagaimana hebatnya cinta itu ya. Tapi itu cuma naluri sebetulnya, tanpa kita sadari. Kalau kita katakan bahwa saya cinta kamu, itu sebetulnya hati-hati juga. Coba dipikirkan dengan benar sekali. Memang itu betul di dalam waktu kita lagi naluri kita bicara. Tapi kalau kita sudah menikah, itu kata cinta itu sebetulnya sudah berubah. Kenapa? Karena kita menjadi kasih. Karena ini yang paling penting sekali. Kalau yang namanya cinta, namanya juga hawa nafsu ya, itu selalu menuntut. Ya, perhatikan ya, itu selalu menuntut. Jadi kalau kita kemudian dapat pasangan, wah dia baik loh. Yang perempuan lihat laki-lakinya, dia sudah mapan, wah dia hebat loh, dia bisa dipercaya, wah dia kalau bicara pokoknya hebat lah, pokoknya dia senang sekali gitu ya. Yang laki-laki kemudian bilang, wah dia cantik loh, udah cantik, pinter masak, wah segala macam keluar lah pokoknya ya. Nah, di dalam pikiran dia sebetulnya itu merupakan tuntutan. Kalau saya menikah itu terjadi, padahal tidak demikian. Kalau menikah semuanya berubah tiba-tiba. Loh kok begitu ya? Yang laki-laki dianggap sudah mapan, ternyata baik kendaraan, rumah, semuanya kredit, belum lunas dibayar lagi. Kemudian yang satu lagi, dia lihat, wah ini cantik, pinter masak. Ternyata waktu dia berkunjung ke rumahnya, itu yang masak ibunya ternyata. Jadi kan pada waktu menikah, itu berantakan semua. Jadi, karena kita sifatnya menuntut. Nah, harus berubah. Begitu kita menikah, kita harus pakai kasih. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena kasih itu sifatnya apa? Memberi dan berkorban. Ya, karena itu Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 13, yang pertama sajalah, yang ayatnya ada banyak sekali, tapi saya ambil dari ayat 4 sampai dengan 7, tapi saya ambil dari ayat 4 saja yang sederhana. Dikatakan kasih itu apa saudara? Sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Cukuplah sampai di sini aja, nggak usah yang lainnya. Ya, lainnya itu nanti mengikuti kalau yang pertama ini sudah kita pakai. Jadi ini yang menjadi sebetulnya kiat
atau menjadi ya pedoman lah ya, clue dalam menikah. Jadi ini yang saya pakai. Jadi yang pertama kita tahu, kita sadar betul bahwa Tuhan adalah dirijen dan pencipta lagu itu, penciptanya semuanya. Yang kedua, kita harus punya apa, saudara? Yang kedua, ingat kan? Perjanjian. Atau kata covenant, kalau saya katakan. Perjanjian itu penting. Karena perjanjian di sini sudah merupakan suatu nasar. Dan kalau kita nggak bisa nasar, Tuhan mengatakan jangan sampai nasar ya. Karena itu akan dituntut betul. Di sini Tuhan luar biasa. Dan yang ketiga, ya tadi yang saya katakan ada 3K yang penting. Ya kan? 3K termasuk komitmen, komunikasi, dan kasih. Nah, cukup sampai di sini dulu. Ini saya agak menyampaikan sedikit keluar. Nah, saya akan teruskan kepada yang namanya bounce back tadi. Ya, bounce back tadi saya akan teruskan. Kenapa Hizkia berhasil? Coba Anda nanti baca ya pelan-pelan di 2 Tawari ya. 2 Tawari 29. Itu Hizkia itu luar biasa karena dia masih muda. Tapi kemudian dia melakukan hal-hal yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Kalau Anda semuanya mungkin mengikuti itu ya semuanya ya. Pertama gitu ya, ibunya siapa, kemudian yang kedua, ternyata Hizkia itu juga melakukan sesuatu yang firman Tuhan atau melakukan yang dilakukan oleh Daud. Ya, ingat pada waktu itu masih belum ada perjanjian, artinya firman Tuhan belum ada ya. Tapi mereka mengikuti apa yang menjadi teladan mereka. Ya. Dan Daud adalah teladan yang Tuhan berikan buat orang-orang pada waktu itu sebetulnya. Jadi mereka melakukan apa yang Daud lakukan. Itu di 2 Tawari 29 jelas sekali. Kemudian pada tahun pertama, apa yang dia lakukan? Dia kemudian, tahun pertama, bulan pertama, dia membuka pintu rumah Tuhan. Bayangin aja. Tadinya amburadul, peralatannya aja sudah nggak karu-karuan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia membuka pintu rumah Tuhan. Nah, kalau saudara baca di 2 Tawari 29 ini, itu ada kira-kira mungkin 8 ya. 8 atau mungkin, ya 8, sekitar 8. Itu sampai dengan 9 itu nanti hasilnya. Jadi 8 itu nanti, saya nggak bacakan semuanya. Tadinya saya mau bikin ini dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Tapi saya nggak sempat siapkan ini. 8 poin ini yang dilakukan oleh Hizkia. Semuanya 8 poin ini adalah dia melakukan yang baik seperti yang Daud lakukan. Itu yang paling penting. Ya. 8 poin inilah yang sudah saya baca kalau nggak salah pada 2 minggu yang lalu gitu ya. Tapi ini belum saya bentuk dalam 8 poin penting. Bagaimana dia kemudian nanti memanggil orang-orang imam-imam atau orang Lewi. Bagaimana dia mempersiapkan tentang pujian penyembahan. Bagaimana dia mengajarkan tentang persembahan, persembahan. Bagaimana dia mengajarkan banyak hal tentang berdoa bersama dan lain-lain. Yang luar biasa sekarang adalah hasilnya. Itu yang saya kagum sekali. Hasilnya di 2 Tawari 29, itu di ayatnya yang terakhir, itu ayatnya ke-36, dikatakan seperti ini. Dikatakan bahwa Hizkia dan seluruh rakyat, Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Bayangin aja, itu ayatnya yang ke-36. Bayangin aja, mereka tuh nggak nyangka bahwa dengan melakukan firman Tuhan sepenuhnya, kemudian mereka bisa bersukacita. Bayangin pada waktu zaman bapaknya, mereka tertekan. Kalau suatu kejahatan aja diizinkan oleh bapaknya, bahkan ada anaknya yang dikorbankan sama bapaknya itu. Tiba-tiba sekarang kita melihat rakyat itu bisa bebas, rakyat itu bisa nggak tertekan lagi, dan dia bisa bersukacita. Dikatakan di ayat terakhir daripada pasal 29 tadi, yaitu di ayat 36. Itu suatu hal yang digambarkan bahwa hasilnya kalau kita menggenapkan apa yang Tuhan kehendaki, kita mengerti betul apa yang dia lakukan, maka itu terjadi. Nah,
kemudian di pasal 30 itu juga luar biasa. Saya nggak baca semuanya bagaimana Hizkia melakukan hal itu, bagaimana Tuhan menolong dan lain-lain. Tapi di ayat terakhir dari pasal 30, ini yang luar biasa, dikatakan seperti ini. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediaman Tuhan yang kudus di surga. Bayangin aja, saudara. Bayangin kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Suara kita didengar sama dia. Mungkin cuma kita minta aja. Belum minta, Tuhan sudah tahu. Sudah lakukan semua itu. Ini luar biasa kan? Setiap pasal diakhiri dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Hasilnya tuh seperti ini loh. Kalau kamu tuh melakukan dan menggenapkan panggilanku. Menggenapkan apa yang aku ingin lakukan. Sebetulnya seperti itulah ya. Dan kemudian ayat pasal 31. Pasal 31 juga luar biasa. Karena dikatakan seperti ini ya. Ayat terakhir lagi, ini ayat terakhirnya di ayat 20 berapa itu ya? Ayat 27 kalau nggak salah ya. Tapi saya ambil ayat terakhirnya aja. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ini Hizkia. Semua yang dilakukan dengan segenap hatinya itu ternyata merupakan usaha yang berhasil. Bayangin aja saudara, kalau kita tiba-tiba merubah bukan cuma 90 derajat, tapi berubahnya ini 180 derajat tiba-tiba. Yang tadinya babak belur, sekarang kita menjadi apapun yang kita lakukan berhasil. Karena dipimpin oleh Tuhan. Jadi seperti dirijen tadi, ya kan? Kalau dirijennya dia, pokoknya asal dia milih mungut-mungut ini, lagu yang tadinya diciptakan itu jadi luar biasa. Ini yang ingin saya sampaikan, karena di pasal 32 memang tidak pada ayat terakhir, tapi saudara bisa baca di situ nanti ketika dikatakan bahwa kuatkan hatimu dan lain-lain ya. Tapi di situ nanti ada suatu hal yang luar biasa, yaitu ya sama sebetulnya di ayatnya yang ke-30 kalau nggak salah Hizkia juga telah membendung aliran Gibon dan seterusnya ya. Dikatakan kemudian Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Itu di mana? Di 2 Tawarikh ya? Iya. 2 Tawarikh. Yang sampai 2 Tawarikh 32 kalau ini yang 32. Jadi mulai dari ayat 29. 2 Tawarikh 32 ayat ke-29 ya adik-adik ya, dicatat ya. Dan ayatnya yang yang 32 tadi ayatnya yang ke 30 Ayat 36 ya. Jadi, 30. Saya ulang ya. Di pasal 29, 2 Tawarikh 29, ayat terakhirnya itu ada di 36 ya. Kalau yang di 30, pasal 30, ayat terakhirnya itu adanya di 27. Betul ya? Ya. Kalau yang 31 itu ayat yang terakhirnya itu ada di 20. Ini kita mesti lihat pakai ini. 21, Pak. 21 ya, betul. Ya. Coba bayangin setiap ayat terakhir bisa. Nah, kalau yang 32 itu tidak di ayat terakhir, tapi ternyata adanya di 36 ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Hizkia ternyata luar biasa berhasil. Tapi ada tapinya di sini. Nah, di sini nih tapinya ini menyangkut nanti ke seterusnya. Nah, Anda baca nanti di kitab Yesaya bagaimana ternyata seperti bola pingpong tadi, kita kena hati-hati bola pingpong tadi. Artinya ketika dipukul terus, dia akan jadi kempes gitu ya. Nah, kempesnya Hizkia bukan karena hatinya sebetulnya, tapi ya hatinya sebetulnya. Sebetulnya Hizkia itu tanpa sadar dia menjadi sombong. Dia mulai cerita bagaimana kesuksesan dia gitu loh. Nah, Tuhan juga nggak mau seperti itu. Kalau kita ada masalah, kita dipukul segala macam, kita bisa melenting dengan baik. Hati-hati gitu loh. Hati-hati, jangan nanti
Kalau sudah dipukul-pukul terus seperti bola pingpong ini, akan jadi kempes. Kempesnya itu adalah apa? Ya, yang namanya kehendak Tuhan itu jadi nggak dimengerti betul. Nah, di sini yang membuat kesombongan Hizkia, dan akhirnya kita tahulah kalau Hizkia sombong, Tuhan juga jengkel, bukan jengkel gimana. Hati-hati kamu. Nah, tapi Tuhan tetap sayang. Ya, jadi Tuhan cuma ingin kita bounce back-nya bagus, seperti karet inilah. Kita bisa mantulnya tuh bagus, biarpun dipukul-pukul. Sebetulnya pukulan-pukulan Tuhan itu kan, ya waktu itu Hizkia ngadepin banyak musuh, banyak yang, ya banyaklah masalah-masalah sebetulnya yang dihadapin dia ya. Tapi dia selalu bisa mengatasi itu ketika dia bersandar kepada Tuhan terus. Cuman ada pukulan yang tidak bisa, mungkin tidak dirasakan, yaitu kadang-kadang pukulan hati kita jadi sombong itu loh. Nah ini hati-hati sekali gitu ya. Hati kita menjadi, wah ini karena gua. Nah di situ nanti Anda baca aja di kitab Yesaya, saya nggak lanjutkan. Di situ kemudian Hizkia dikasih sakit. Ya kita tahu ya, Hizkia sakit. Dan nabinya pada waktu itu datang dan bilang sama Hizkia, Hizkia, kamu tuh akan mati. Bayangin aja, ketika kita berbaring di tempat ranjang kesakitan gitu ya, tiba-tiba ada satu pendeta datang gitu misalnya aja ya. Tapi pendeta ini bukan mendoakan kita untuk sembuh, tapi pendeta ini bilang, Hizkia, ya, kamu mati sekarang. Bayangin aja, dah sakit hati nggak kita kadang-kadang gitu. Tapi Hizkia enggak. Nah, di sini poinnya. Hizkia enggak sakit hati. Dia cuma mengatakan, Tuhan, aku ini melakukan semua ini sebetulnya untuk kamu. Ya kan? Ingatlah apa yang sudah aku lakukan. Nanti baca aja di kitab Yesaya. Saya lupa, kalau nggak salah Yesaya 36, kalau nggak salah ya. Saya lupa di mana Hizkia sakit ya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan bisa berubah loh. Nah, disinilah saya bilang, melenting itu harus ada get through-nya, ada sesuatu yang betul bisa melampaui segalanya itu ya. Kalau bola pingpong kalau dipukul dia melenting, tapi kalau bola karet dia dipukul tambah keras pukulannya, dia akan melentingnya tambah tinggi. Dan itu yang penting. Hizkia pada waktu dipukul keras sekali, yaitu dikatakan kamu mati, dia bukannya waduh sudah nggak punya semangat, sudah nggak punya ini, malah marah mungkin sama Tuhan ya. Nah, tapi dia enggak. Cuma dia bilang, Tuhan, aku ini melakukan ini sebenarnya, ingatlah, semuanya karena Engkau. Nah, Tuhan ya jadi berubah. Dia kembali ke nabinya, ayo kamu kembali aja. Saya kasih kesempatan dia 15 tahun lagi. Bayangin aja, saudara. Nggak masuk akal kan? Itu dia tidur di tempat tidur, saya bisa bayangkan ini. Hizkia sudah tidur, sudah terkapar gitu ya. Kemudian datang seorang pendeta bilang, kamu mati ya. Waduh, udah keselnya bukan main. Tapi dia nggak marah sama pendeta. Dia juga nggak jengkel sama pendeta ini. Lalu pendeta itu keluar, sampai di pintu, Tuhan bilang sama pendeta ini, kembali. Bilang sama dia, kamu akan dikasih kesempatan 15 tahun lagi. Saudara, jengkel nggak kalau gitu? Saya nggak bisa bayangin bagaimana yang terjadi ya. Karena itu, Hizkia minta tanda. Tolong dong kasih tanda dong kalau benar-benar ini dari Tuhan. Bayangin aja, saudara. Dan Tuhan mengizinkan. Dan tandanya itu luar biasa. Matahari berhenti loh tandanya. Saudara baca. Matahari berhenti beberapa langkah. Saya nggak bisa bayangin kalau sekarang ini tiba-tiba matahari berhenti beberapa langkah. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Tapi itu terjadi zaman Hizkia. Jadi kan luar biasa bahwa Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan cara berpikir kita. Tuhan itu nggak sekecil apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan itu besar dan maha besar dan luar biasa. Karena itu saya ingin ingatkan sekali lagi, panggilan itu memang penting. Ketahuilah itu dengan sangat-sangat baik. Artinya ya, saya harus terbanting-banting dulu. Sampai saya tahu, oh Tuhan memanggil saya untuk apa. Itu harus mengalami pukulan-pukulan, bantingan-bantingan dulu sebelum saya bisa melejit, artinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendakin. Itu
nggak bisa terjadi kalau kita nggak rela untuk dipukul-pukul, rela untuk menghadapi masalah. Sering dari kita kalau sudah ada masalah yang berat nih belakangan ini saya melihat begitu ada masalah berat sedikit ya, udah deh aku nggak kuat lagi. Bayangin saudara, saya konseling suami istri yang istrinya sangat diberkati karena suaminya diberkati luar biasa. Istrinya juga sangat diberkati. Segala dipenuhi, segala yang hebat sekali. Cuman gara-gara satu hal aja. Entah kenapa, mungkin juga karena ada menopause, ada pramenopause. Ya ini nantilah saudara ya, itu gitu ya. Karena ini ada satu untuk wanita-wanita itu ada masanya memang pramenopause itu hormon dalam tubuh kita tuh berubahnya luar biasa. Dan perubahan hormon itu diikutin oleh perubahan sikap, perubahan karakter, macam-macam terjadi. Nah mungkin ini terjadi tanpa disadari. Jadi yang wanita ini marah-marah terus dikatakan ini segala macam, sampai suaminya bingung juga kan. Selama ini nggak begini dan saya tetap mencukupi segalanya. Dia pokoknya dalam banyak hal dicukupin. Tapi yang wanita ini cuma bilang sama saya cuma kepingin diperhatikan. Loh, lucu kan ya? Saya cuma ingin diperhatikan. Nah emangnya gimana? Gak diperhatikan tuh kenapa? Saya tanya gitu kan ya. Ya kalau saya punya ide seperti ini, dia selalu mengatakan, kamu tuh salah. Memang salah, saudara. Memang salah. Idenya itu keluar gara-gara pramenopause ini mungkin dia timbul sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Dan kalau dia sudah mengatakan seperti itu, dibantah oleh suaminya, marah dia. Tambah marah, tambah ekskalasinya jadi emosi. Dan emosi jadi, wah macam udahlah, nggak usah gini-gini aja lah. Mungkin kita lebih baik pisah lah. Loh, saya bilang, emang kamu tahu? Kalau kamu sudah dikarunia anak dan lain, tiba-tiba pisah, kamu tahu? Kalau itu terjadi dengan suamimu, kamu tahu? Misalnya saja, suami ini orang baik luar biasa. Misalnya aja, suaminya kepincut sama tanda petik gitu ya. Kamu rela nggak seperti itu? Selama ini dia sudah mempertahankan itu dengan luar biasa. Godaan-godaan itu sudah diatasi dengan luar biasa. Dia adalah suami yang baik. Cuman gara-gara kurang diperhatikan katanya dia. Kalau saya punya ide, dibantah terus sama suaminya, dia bilang, dia nggak memperhatikan saya. Bayangin ini, bahwa kita itu memang diizinkan. Di dalam suami istri juga demikian, selalu diizinkan. Pada masa-masa tertentu, ada masalah-masalah yang kadang-kadang kita, aduh kenapa kok demikian ya? Kenapa kok begini ya? Nah, pelajarin bahwa kalau itu terjadi masalah, kita harusnya seperti bola karet tadi. Harusnya kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Harusnya kita harus tetap dekat sama Tuhan. Harusnya kita tetap di mana Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tahu setiap masalah kita justru mengucap syukur. Amin, saudara. Setiap problema kita jadi mengucap syukur. Bukan jadi bersungut-sungut. Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut. Karena itu lebih baik kita mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Tuhan ajarkan aku. Kenapa aku menghadapi masalah ini, menghadapi persoalan ini. Dan ini semuanya saya yakin kita semua pasti nanti suatu ketika juga akan mengalami hal yang sama. Karena itu pelajarin hal ini. Pelajarin bahwa bounce back itu penting banget. Pelajarin bahwa hal ini saya nggak ceritakan, saya ambil dari ayat mana ya, ada di PowerPoint saya, tapi saya cuma ingin sedikit singkat aja lah. Mungkin di pelajaran berikutnya kita akan lebih detail mempelajari ini semuanya gitu ya. Bagaimana kita bisa mantul, bagaimana kita bisa menjaga hati kita, ya kan? Bagaimana kita dalam perjalanan ini ya, ada masalah-masalah apa. Saudara, asal tahu saja, godaan-godaan dalam pernikahan untuk laki-laki itu berbeda dengan godaan-godaan untuk perempuan. Godaan, saya nggak bicara yang lain-lainnya, saya nggak bicara tentang perbedaan dan lain-lain, tapi godaannya saja. Di dalam perjalanan kehidupan kita, suami-suami itu digoda lain daripada si istri. Karena itu perbuatan si iblis yang jahat itu. Dia nggak suka keluarga. Dia nggak suka sama sekali. Dari awal, dia sudah merusak Adam dan Hawa. Karena dia nggak suka. Karena itu, yuk kita sama-sama nanti belajar.
terima panggilan itu, kemudian belajar bagaimana kita menggenapkannya. Sampai di sini mungkin apa yang ingin saya sampaikan, ya mungkin itu agak sedikit berburu-buru karena memang saya kali ini ya tidak keburu untuk menyiapkan PowerPoint tentang Hizkia ini sebetulnya. Ya, itu aja semuanya. Saya percaya, saya berdoa agar kalian semuanya sehat-sehat, baik jasmani, rohani Anda, semuanya dalam kondisi sehat dan tentunya sejahtera. Ingat, Yesus meninggalkan damai sejahteranya buat kita semua. Jaga itu semuanya. Terima kasih semuanya. Amin, amin. Terima kasih Pak Han. Tuhan Jadi memberkati kalian. hari ini judulnya adalah bounce back atau melenting kembali ya. Apa? Ya, melenting betul. Melenting ya. Melenting kembali. Jadi artinya dengan kalau saya yakin juga adik-adik juga mengalami cobaan-cobaan dalam hidup ya. Jadi tantangannya banyak, jangan mudah menyerah. Jangan waduh kok ini sama teman saya yang paling baik ini kok sudah ditinggalkan ya atau tapi kita terus tangguh dan kita belajar hari ini bahwa kita diajar untuk melenting kembali, untuk bounce back, untuk bisa mental, bisa melejit kembali, jadi tidak jadi penyok seperti bola pingpong atau seperti besi yang tidak bisa bergerak kembali ya. Yuk, kita terima kasih Pak Han, terima kasih Ne yang ada di Cirebon yang juga dan salah satu silahkan siapa yang mau berdoa. Apa Diki, Agape, Anis, atau dari Singkawang juga silahkan. Ya baiklah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas tuntunan penyertaan-Mu Tuhan sehingga kami bisa belajar dengan tenang Tuhan. Juga Tuhan berkatilah Pak Handoyo Tuhan yang telah mengajari